Dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Pemirsa TV-mu dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam acara Kolak. Kali ini kita akan membahas satu tema tentang politisi ikan lele yang dalam beberapa hari terakhir sempat viral di media ketika saya melansir istilah yang dipakai oleh Buya Syafi'i Ma'arif. Ini memang menjadi perbincangan publik yang cukup hangat dan sempat juga ada yang bertanya kepada saya siapa yang dimaksud, apa tujuannya dan sebagainya. Tapi saya pada kesempatan ini tidak akan membahas siapa yang saya maksud, apa tujuannya. Tapi saya hanya ingin untuk membahas secara sekilas tentang politik dan bagaimana perilaku politik dari berbagai kalangan di tanah air kita. Kalau kita kembali kepada istilah dan konsep asalnya, politik itu berasal dari kata politia, yang secara bahasa berarti keadaban, bisa berarti hikmah, bisa berarti kebijaksanaan, dan hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Dalam pengertian yang sangat luas, politik itu adalah bagaimana seseorang atau sekelompok orang melakukan langkah-langkah dan upaya-upaya yang berkaitan dengan pemerintahan. Sehingga pengertian yang luas ini memang menjadikan politik sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan suatu masyarakat. Nah, sayangnya kemudian istilah ini memang mengalami berbagai pergeseran dan reduksi makna. Misalnya dimaknai politik itu sekedar partai politik. Memang partai politik itu bagian dari instrumen politik, tetapi memaknai politik sebatas partai politik itu mempersempit pengertian dari politik itu sendiri. Kadang-kadang dimaknai politik itu sebagai siasat untuk seseorang bisa memenangkan sebuah pertarungan dalam dunia politik. Sehingga ada ungkapan kalau ada orang kalah itu kemudian dia dipolitiki itu. Nah, kadang-kadang istilah ini juga mengandung pengertian yang dalam istilah sehari-hari sering disebut dengan pengertian pejoratif ya. Sesuatu yang awalnya mengandung pengertian yang sangat baik, sangat mulia, tapi dalam realitasnya kemudian mengalami pejorasi dan pengertiannya menjadi cenderung negatif gitu. Bahkan kemudian sampai ada orang berpendapat, saya tidak politik-politikan, misalnya begitu. Atau dalam ungkapan yang lebih luas, misalnya ada pernyataan seorang pembaharu Mesir, Muhammad Abduh. Dia sempat membuat sebuah pernyataan yang menarik, yaitu a'udzubillahi minasyiyasah, gitu. Aku berlindung diri kepada Allah dari godaan politik. Nah, tentu ini politik dalam pengertian yang saya sebutkan tadi, makna pejoratif yang kadang-kadang memang identik dengan bagaimana orang itu melakukan perbuatan-perbuatan yang cenderung curang, culas dan sebagainya demi memenangkan sebuah pertarungan atau sebuah persaingan kekuasaan. Nah, saya ingin mengkaitkan ini dengan bagaimana hal ini bisa terjadi. Dalam konteks sejarah Islam, seringkali politik dalam pengertian yang bersifat trik atau triki itu dikaitkan dengan sebuah peristiwa yang di dalam sejarah Islam disebut dengan arbitrase atau peristiwa tahkim ketika terjadi perselisihan politik antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abu Sufyan. Ini populer di kalangan kita umat Islam, terutama yang mengkaji mengenai berbagai persoalan politik di kalangan generasi awal kaum muslimin itu.
Cerita singkatnya, pada saat Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah, Muawiyah yang pada waktu itu menjadi gubernur di Syria tidak mau membaiat Ali. Dan kemudian sampai terjadi peperangan yang sangat terkenal, yaitu Perang Siffin. Nah, dalam peperangan itu pasukan Ali sudah hampir memenangkan pertempuran. Dan kemudian pasukan Muawiyah mengajak untuk berdamai. Dan karena memang terjadi banyak sekali korban dari kedua belah pihak, dan banyak di antara mereka menjadi korban itu adalah sahabat-sahabat Nabi yang terkemuka. Karena itulah maka muncul tawaran untuk diselesaikan secara damai, arbitrase atau tahkim itu. Sampai kemudian dibuatlah sebuah kesepakatan. Dalam pertemuan itu disepakati demi kemaslahatan bersama, demi kebaikan umat, maka baik Ali maupun Muawiyah dua-duanya mengundurkan diri dari jabatannya sebagai khalifah. Nah, akhirnya terjadilah sebuah peristiwa di mana pada peristiwa yang dalam sejarah Islam disebut dengan tahkim itu dibuat kesepakatan bahwa kedua-duanya harus turun. Nah, ketika kemudian dilakukan sebuah proses tahkim itu, Ali diwakili oleh Abu Musa al-Asy'ari. Kemudian Abu Sofyan diwakili oleh Amr bin As. Nah, karena kesepakatannya adalah kedua-duanya harus turun, maka kemudian Amr bin As bermain politik di sini. Dia meminta kepada Abu Musa untuk berpidato lebih dulu. Dengan argumen karena Abu Musa lebih senior, maka dipersilahkan untuk berpidato lebih dulu. Karena kesepakatannya adalah keduanya harus turun, maka kemudian ketika berpidato itu Abu Musa menyampaikan bahwa Ali mengundurkan diri dari jabatan khalifah. Nah, giliran kemudian Amr bin As berbicara mewakili Abu Sofyan, dia bermain politik di sini. Dia mengatakan bukannya dia menurunkan Abu Sofyan, tapi dia mengatakan karena Ali sudah mengundurkan diri dan sekarang di kalangan umat Islam tidak ada lagi khalifah, maka saya mengangkat Muawiyah bin Abu Sofyan sebagai khalifah. Disinilah kemudian proses arbitrase atau tahkim ini menjadi bagian dari sejarah politik kelam umat Islam yang pada akhirnya menimbulkan berbagai persoalan, baik persoalan teologis maupun persoalan-persoalan politik yang warisannya kita masih bisa melihat sampai saat ini. Inilah masa di mana politik itu mengalami pejorasi atau pengertian yang negatif dan kemudian menjadi bagian dari dinamika sejarah politik yang memang tidak bisa kita lupakan. Sampai saat ini dampak-dampaknya masih sangat terasa. Bagaimana kemudian kita kaitkan ini dengan politisi ikan lele dan kehidupan politik tanah air kita akan bahas pada segmen yang kedua. Pemirsa Kolak dimanapun Anda berada, kita sambung pembahasan mengenai politisi ikan lele. Metafor politisi ikan lele itu tadi saya sampaikan di awal, diintrodusir pertama kali oleh Buya Syafi'i Ma'arif. Beliau melihat bagaimana kehidupan politik dan perilaku para politisi di tanah air kita. Memang ini sesuatu yang menarik, kan? Walaupun dalam konteks sejarah politik penyebutan metafor dengan perilaku-perilaku binatang itu bukan sesuatu yang baru. Ada sebuah buku klasik di kalangan umat Islam terkenal dengan Hikayat Kalilah wa Dimnah. Itu ada fabel-fabel tentang kisah-kisah binatang yang banyak juga dikaitkan dengan politik. Atau Immanuel Kant misalnya, dia menyebut ada politisi serigala dan politisi rubah. Politisi serigala itu politisi yang dia itu memang tampil seperti serigala. Tapi sikap dan perilakunya sama, antara penampilan dengan perilakunya sama. Tidak ada double standard, tidak ada hal-hal yang sifatnya itu penipuan-penipuan dan hal-hal yang mungkin bernuansa kemunafikan. Nah, yang kedua dia menyebut dengan politisi rubah. Ini metafor juga katanya dengan binatang. Menarik ketika Immanuel Kant menyebut politisi rubah itu adalah politisi yang perilakunya seperti rubah itu. Di depan dia manis luar biasa, tapi di belakang dia bengisnya luar biasa. Wah, kalau dia berjanji di hadapan konstituen itu janjinya manis,
Tapi setelah dia berjanji itu tidak ada komitmen untuk dia menepati janji-janji politiknya itu. Nah, politisi rubah inilah sebagai satu gambaran bagaimana keculasan politik dan bagaimana politik itu dimaknai sebagai perilaku yang penuh dengan tipu-tipu. Nah, Buya Syafi'i kemudian mengenalkan istilah politisi ikan lele. Ini kita bisa bayangkan bagaimana ikan lele itu. Satu jenis ikan yang dia memang sangat menikmati air yang keruh. Jadi kalau kita lihat kolam-kolam lele itu memang kolamnya keruh. Nah, itulah situasi dan keadaan ekosistem yang sangat membuat dia ini tumbuh dengan cepat. Nah, kemudian yang kedua ya memang dia berusaha untuk memperkeruh suasana. Jadi perilakunya udahlah pokoknya kalau ada situasi dia selalu memperkeruh suasana. Nah, ikan lele juga ikan yang dia sebenarnya sebagiannya juga kanibal. Dia juga memangsa ikan-ikan yang lainnya dan karena itu maka politisi ikan lele itu dalam pengertian yang luas mengandung paling tidak 3 jenis perilaku. Yang pertama memang dia akan hidup dalam situasi politik yang keruh. Ini yang pertama. Jadi kalau situasinya keruh dia bisa mendapat banyak keuntungan dari situasi yang keruh itu. Yang kedua dia memperkeruh suasana. Nah, cara dia memperkeruh suasana tentu bisa dengan cara misalnya menebarkan berita-berita hoax, kemudian memancing konflik, dan kemudian dia juga menciptakan konflik dan mendapatkan keuntungan dari konflik itu. Dalam teori konflik, orang ini disebut sebagai konflik entrepreneur gitu. Orang memang kerjanya bikin konflik dan dia mendapat keuntungan dari konflik itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah politisi yang kanibal, dia tega memangsa sesama dan kemudian bisa menghancurkan masa depan yang lainnya demi dia meraih ambisi kekuasaan. Nah, situasi politik nasional kita itu memang sekarang ini tidak sedang baik-baik saja. Jadi ada sekarang kita melihat politisi-politisi rubah. Tampilannya luar biasa, kelihatannya saja dia itu dermawan, tapi ternyata dia itu koruptor pada saat yang lainnya. Kelihatannya saja dia memberikan bantuan kepada masyarakat, ternyata bantuan itu dia embat juga, dia makan juga gitu. Dan kemudian demi dia meraih kekuasaan, dia kemudian menimbulkan berbagai macam keresahan dan permusuhan di masyarakat. Dalam istilah kajian-kajian di dalam agama itu dia membangkitkan al-baghdha, di mana orang itu saling memarahi satu dengan yang lainnya, atau al-adawah, di mana seorang itu saling bermusuhan dengan yang lainnya. Ketika kemudian ini terjadi, pekerjaan politisi ikan lele itu adalah mengadu domba. Mengadu domba kepada si A dia bilang A, kepada si B dia bilang B, yang antara A dan B ini dia bikin kontradiksi dan dia mengambil keuntungan dari situ. Nah, inilah yang saya kira menjadi bagian dari kekhawatiran dan bagian dari keprihatinan kita bersama-sama. Karena itulah maka melalui mimbar Qola ini saya mengajak kepada semua pihak untuk marilah kita mengembalikan politik itu kepada cita-cita dan tujuan utamanya yang sangat mulia. Politik itu adalah bagian dari bagaimana kita mengelola negara dengan integritas dan dengan moralitas. Bagaimana kita menyelenggarakan negara dengan sebaik-baiknya dan kemudian kita menjadi pemimpin yang tulus ya, pemimpin yang antara kata dengan laku itu sama. Ya, inilah yang disebut dengan dalam istilahnya Immanuel Kant itu adalah politisi moral, ya, yaitu seorang politisi yang dia senantiasa mengedepankan moralitas, mengedepankan nilai-nilai yang utama, bukan untuk mengejar kekuasaan. Dia tidak menipu, dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang culas, sehingga politik itu tetap kemudian dikembalikan kepada fungsinya sebagai wisdom dan sebagai seni mengelola negara. Karena itu dalam studi-studi politik sering dimaknai politik itu adalah the art of governance. Seni di mana kita itu mengelola suatu pemerintahan. Tentu karena seni,
maka harus ada unsur di mana kita itu mengelola dengan perasaan, dengan hati, dengan empati. Kemudian kita mengelola dengan kelembutan jiwa, dan kemudian kita memberikan yang terbaik untuk kebahagiaan semua. Inilah saya kira pesan di balik istilah yang beberapa saat saya launching ke publik dengan politisi ikan lele. Mudah-mudahan kita semua bisa merubah keadaan politik di negara ini, dan kemudian kita kembalikan politik itu pada khitohnya sebagai as-siyasah, sebagai satu strategi dan sebagai satu pelayanan untuk kita memberikan hal yang terbaik bagi seluruh masyarakat dan bangsa. Mudah-mudahan bermanfaat. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ma'mun Murad Al-Barbasi, Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta. Universitas Muhammadiyah Jakarta adalah universitas tertua di lingkungan perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah. Tentu tak cukup kita berbangga sebagai universitas tertua. Saatnya kita harus bangga dengan prestasi-prestasi yang kita gapai. Tidak mudah memang, namun dengan kerja cerdas, kerja keras, kerja profesional, dan kerja ikhlas, insya Allah kita mampu menggapainya, menggapai kebanggaan dengan prestasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Muhammadiyah Jakarta hadir sebagai perguruan tinggi swasta yang konsisten, mencetak generasi unggul di masa depan. Didirikan sejak tahun 1955, Universitas Muhammadiyah Jakarta kini memiliki 10 fakultas dan 52 program studi.